Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Anang Hatagodi Ardika. Kali ini saya akan review film wajib tonton yang berjudul Pulp Fiction karya sutradara Quentin Tarantino. Eh, Film Pulp Fiction sendiri adalah film kriminal independen karya Amerika tahun 1994 yang ditulis dan disutradarai oleh Quentin Tarantino dari cerita yang ia buat sendiri bersama Roger Avary. Film ini sendiri menceritakan 4 kisah yang saling terkait tentang kejahatan dan kekerasan di Los Angeles. Film ini sendiri dibintangi oleh John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Tim Roth, Ving Rhames, dan Uma Thurman. Judul filmnya merujuk pada majalah pulp dan novel kriminal Hard-Boiled yang populer pada pertengahan abad ke-20 yang dikenal karena kekerasan grafis dan dialog-dialognya yang tajam. Pulp Fiction sendiri memenangkan Palme d'Or di Festival Film Cannes pada tahun 1994 dan sukses besar secara kritis dan komersial. Film ini sendiri dinominasikan untuk 7 penghargaan di Academy Awards ke-67, termasuk film terbaik dan memenangkan skenario asli terbaik Travolta, Jackson, dan juga Thurman, di mana masing-masing mereka dinominasikan untuk aktor terbaik. Ada pula aktor pendukung terbaik dan juga aktris pendukung terbaik. Berkat kesuksesan film tersebut, karir Travolta ini sendiri pun kembali naik ya atau melonjak. Pengembangan, pemasaran, dan juga distribusi serta profitabilitas film tersebut berdampak besar pada sinema independen pada saat itu. Untuk film Pulp Fiction sendiri secara luas dianggap sebagai magnum opusnya Tarantino ya, dengan pujian khusus untuk penulisan skenarionya. Film ini merujuk pada refleksitas diri, struktur yang tidak konvensional, dan penghormatan serta pastiche yang luas telah menyebabkan para kritikus menggambarkannya sebagai batu loncatan film postmodern. Disebutkan juga hal ini sering dianggap sebagai titik balik budaya yang akhirnya mempengaruhi film dan media lainnya, yang dimana pada saat itu mengadopsi unsur-unsur gayanya. Ada pula disebutkan para pemerannya juga mendapat banyak pujian dengan yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu Travolta, Thurman, dan Jackson mendapatkan pujian tinggi. Disebutkan juga pada tahun 2008 Entertainment Weekly menobatkannya sebagai film terbaik sejak 1983 dan telah muncul dalam banyak daftar kritikus film terhebat yang pernah dibuat. Pada tahun 2013 Pulp Fiction dipilih untuk pelestarian di National Film Registry Amerika Serikat oleh Library of Congress sebagai signifikan secara budaya, sejarah, atau estetika. Disebutkan di film Pulp Fiction, presentasi plot yang tidak kronologis menjadi salah satu yang ikonik ya, di mana film ini terdiri dari beberapa bagian cerita yang disajikan secara tidak urut ditambah dengan prolog dan juga epilognya. Dibuat demikian rupa bukan sekedar keren-kerenan atau berusaha terlalu keras untuk tampil unik ya. Sutradara Tarantino ini memiliki alasan kuat untuk presentasi plot yang demikian. Pulp Fiction sendiri bukan kisah yang menarik jika disajikan secara linear ya atau urutan, karena pada setiap karakter dalam film ini hendak dipresentasikan sebagai karakter yang seimbang secara moral dan di status penontonnya. Tidak ada protagonis yang selalu jadi pahlawan yang dijagokan. Untuk naskah film Pulp Fiction sendiri tak akan berhasil tanpa penampilan acting di setiap karakter yang on point ya, dimana salah satu kunci kesuksesan pada film ini adalah level penampilan setiap aktor yang sama rata, baik ketika kita melihat Samuel L. Jackson atau Bruce Willis. Keduanya ini tampil dengan sangat baik sesuai dengan porsi karakter mereka. Begitu juga dengan aktor atau aktris lainnya yang memiliki peran penting pada setiap bagian cerita, baik sebagai karakter utama atau pendukung pada filmnya ya. Karena tanpa kualitas yang dikatakan sama rata, kembali lagi kita sebagai penonton hanya akan berpihak pada satu karakter yang terlihat menonjol. Yang membuat Pulp Fiction menjadi film drama laga bermakna adalah intisarinya apa yang disampaikan, kejahatan dan penebusan. Film Quentin Tarantino ini terkenal dengan konten kekerasannya yang
dikatakan brutal serta dialognya yang dengan sumpah serapah yang kasar ya. Menonton film laga seperti ini mungkin identik dengan kita melihat keseruan dan melihat hal-hal yang tidak bermoral dalam semesta fiksi sebagai pelampiasan ya. Namun ada sesuatu yang berbeda dari film Tarantino yang satu ini. Meskipun mengandung adegan yang kita katakan brutal atau tidak bermoral, kita sebagai penonton yang menonton filmnya akan melihat bagaimana cara kerja moralitas bahkan di dalam dunia kriminal sekalipun. Bahwa dikatakan ada pengampunan, bahkan ada kegelapan, serta ada karma bagi mereka yang tidak pernah merasa puas. Meski materi mendalam tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit oleh sang sutradara, keseruannya sendiri justru pada bagaimana kita sebagai penonton mengamati filmnya dan menarik kesimpulan setelah menonton film itu sendiri. Untuk sinematografi Pulp Fiction sendiri yang digarap oleh Andres Scota dengan gaya visual yang ikonik ya. Karakteristik visualnya berfokus pada kedalaman ruang dan kejernihan gambar, serta sudut pandang yang unik. Ada yang menarik pada teknik kameranya, yaitu trunk shot, di mana sudut kamera dari dalam bagasi mobil melihat ke arah karakter di luar. Teknik ini menjadi ciri khas visual Quentin Tarantino ya. Dan juga ada extreme close up, di mana sorotannya sangat dekat pada objek krusial. Salah satu contoh adegannya yaitu pada saat adegan jarum suntik adrenalin dan jam tangan emas ya, Batch ya. Ada pula long take di mana pengambilan gambar panjang tanpa terputus. Teknik ini digunakan pada saat Vincent dan Mia berjalan di restoran Jack Rabbit's Slims ya. Baik teman-teman, sekian review film dari saya. Saya Nengah Teguh Dwi Andika dengan NIM 250000145. Terima kasih.